Baik, pertama urusan hutang piutang. Urusan hutang piutang itu berat di hadapan Gusti Gusti Allah. Karena hubungannya bukan hubungan dengan Allah kalau hutang piutang. Hubungannya adalah hubungan adanya. Makanya siapapun yang meninggal pasti selalu diinfokan ketika sudah ditandu. Ada yang dihutangin tidak? Ada yang punya hutang di sini angkat tangan coba. Ditulis hutangnya. Tujuannya apa? Tujuannya barangkali mati kapanpun itu ada wasiat yang tertulis saya meninggalkan hutang di mana. Itu tujuan. Nah, hutang itu adalah hubungannya dengan manusia. Kalau hubungannya dengan manusia, maka harus diselesaikan secara manusiawi. Gak bisa kita punya hutang, saya akan tobat terus kepada Gusti Allah agar hutang saya gak dihitung hutang. Lunas dari bank, itu gak bisa. Saya doa terus sama Gusti Allah agar gak dicatat sebagai tanggungan. Oh, tidak bisa. Yang namanya hutang dengan manusia harus diselesaikan secara manusia. Itu adalah yang pertama. Jadi wajib untuk mengembalikan hutang. Sekiranya orang tuanya tidak sempat membayar hutang, kok ada wasiat, maka disinilah hutang didahulukan. Sebelum waris dibagi, sebelum dibagi-bagi, maka yang pertama diantaranya yang harus diutamakan adalah hutangnya. Almarhum punya hutang tidak? Oh, punya hutang. Siapa saja? Satu, dua, tiga, empat. Anggap aja warisannya 100 juta. Hutangnya buat bayar 80 juta. Tinggal 20 juta. Yaitu yang diwaris. Jadi kewajibannya yang dahulukan adalah hutang. Jangan sampai dahulukan waris sebelum hutang terbayar. Kalau sekiranya kita mau membayar hutang, dan memang tidak ketemu siapa orangnya dulu yang pernah ngehutangin itu nggak tahu alamatnya. Mungkin pindah tempat, mungkin sudah meninggal, mungkin ini semuanya dengan syarat memang kita benar-benar nggak tahu. Sudah berusaha mencari maksimal, dulu saya pernah pinjem sama Ibu A contohnya, tak cari-cari bertahun-tahun saya nanya sana, nanya sini, nanya saudaranya, gak ada yang tahu, semuanya gak ada yang tahu. Ya sudah, kita bayarkan untuk apa? Kita sedekahkan. Kita bisa masukkan ke masjid, ya Allah, ini pahalanya buat yang dulu minjemkan saya. Dulu saya pernah hutang 1 juta, 20 tahun yang lalu. Saya susah, alhamdulillah dikasih kemudahan. Sekarang saya mau bayar hutang, orangnya nggak ada. Ya sudah, niatkan sedekah untuk orang yang menghutangi tadi. Kok nanti orangnya tiba-tiba saya sudah bayarkan ke musola, orangnya ketemu lagi nanti. Ya dikasihkan lagi. Yang 1 juta jadi amal orang yang sedekah. Jadi nggak ada ruginya. Apa rugi kira-kira? Aduh, nyesel saya kemarin tak masukkan ke masjid. Ibu kemana aja saya cari. Gara-gara gak ketemu nih saya masukkan 1 juta ke masjid. Baru saya masukkan ketemu, ya kan? Coba. Nah, gak rugi juga. Pahalanya buat yang sedekah tadi. Hutangnya bayarkan ke orang. Jadi gak ada ruginya. Sedekahkan. Kalau nanti tiba-tiba orangnya datang, tiba-tiba anaknya nagih atau ketemu, ya kita kasihkan, bayarkan lagi. Yang sudah dikeluarkan tadi, jadi amal. Karena apa? Termasuk harta-harta yang nanti dibawa di akhirat nanti adalah harta-harta yang diinfakkan. Itu adalah termasuk. Yang dimasukkan ke kenceleng, yang gambar golok-golok itu nongol semua nanti. Yang golok-golok tuh, serem-serem itu tuh nongol goloknya. Ya Allah, kok golok semuanya ternyata punya saya nih. Gak ada merah-merahnya sama sekali gitu kan. Tuh, yang nongol yang itu. Yang di fakir miskin nongol, saya adalah dulu buat fakir miskin, datang amalnya. Saya dulu buat musola, datang ke orangnya. Saya dulu dimasukkan ke kenceleng al-hikmah, laporan. Saya dulu dimasukkan ke ini, datang sendiri amal-amalnya dimasuk-masukkan tadi, sendiri datang. Yang menemani itu, nemani yang mengeluarkan tadi. Sementara yang ditinggal tadi,
Yang diwaris tadi bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Tidak baiknya apa? Banyak juga yang setelah meninggal orang tuanya gulet anaknya. Baik tidak? Ya tidak baik. Jauh saudara, ribut, rebutan, ini semuanya. Artinya apa? Ya pastinya warisan tadi menjadikan tidak baik. Tidak kelihatan mungkin di akhirat karena jadi satu pertikaian. Makanya yang sudah pasti-pasti yang sudah dititip-titip ke fakir, miskin, fukara, yatim dan lain sebagainya itulah yang pasti kelihatan di akhirat. Makanya kita abadikan. Kita punya apa di sini kira-kira yang kelihatan nanti. Karena yang dimasukkan kemanapun itu kotak, dimanapun itu musola, dimanapun itu masjid, dimanapun itu pondok pesantren yang baik-baik, itu pasti kembali nanti ke kita sendiri. Gak ada kok nyasar itu gak ada. Makanya yang termasuk orang-orang yang ditunggu nanti yang nemani di alam kubur itu adalah amalnya. Amalnya baik apa tidak? Itu amal. Makanya di sini apa? Semakin seseorang beramal baik, ya semakin baik yang nemenin nanti. Semakin gak punya amal, ya semakin gak ada temennya di sana. Nah, di kubur ini gimana kita berpikir, ya Allah, di mana di tempat yang gak ada orang, gimana saya banyak temannya nanti. Ya kita nabung mulai saat ini. Datang, aku adalah sholatmu, wahai fulan. Saya akan datang nemeni kamu di alam kubur. Sholatnya datang. Semennya datang. Saya itu semen yang kamu masukkan ke musola dulu. Datang semennya nemenin. Saya dulu yang kamu masukkan ke fakir miskin. Sekarang saya datang temenin. Datang semuanya. Itulah amal yang diabadikan. Makanya ketika berpikir hidup di dunia, jangan cuma sempit saya itu hanya di dunia sehingga tidak memikirkan akhirat. Tapi gimana juga kita lintaskan untuk akhirat. Karena kita hidup hanya sebentar. Ka'abiris sabil. Kayak orang lewat kata Kanjeng Nabi. Enggak lama. 100 tahun itu enggak lama. Makanya ketika orang tua yang sudah 60 tahun ditanya, "Mak, sekarang sudah sampai umur 60 tahun itu cepat apa lama?" Ya nggak kerasa, tahu-tahu sudah 60 tahun saja kan. Berarti kan cepat. Ya kan? Nggak kerasa ya, sudah 2/3 dari jatah nih. Nggak kerasa, sudah melebihi batas. Batasnya 63, sudah 70 nih sayangnya nih. Nggak kerasa ya ternyata. Ya itulah saking cepatnya. Makanya karena di dunia itu cepat, makanya kita harus cepat untuk memikirkan akhirat. Kita segera pikirkan apa yang kita bawa. Apa yang kita nanti apa yang kita harapkan nanti. Apa yang kita bisa janjikan. Ya Allah ketika saya meninggal nanti, saya pokoknya pengen mengharapkan yang datang ke salah. Tanam di musola, tanam di masjid, tanam di pesantren, fakir, miskin. Semuanya kasih. Dengan apa? Saya sudah banyak tabungan. Tabungannya di mana? Saya di musola sana 100 juta. Gak usah dipamerkan orang. Diam-diam aja. Jangan sampai nanti habis begini, besok naruh semen di musola. Laporan, Pak tolong disebut nama saya. Kenapa? Saya nyumbang semen paling banyak. Kalau nggak disebut awas nanti tak ambil lagi semennya. Kan gitu. Itu kita beramal buat siapa? Kan gitu. Sehingga niatnya salah. Karena niatnya salah yang nggak dapat apa-apa. Makanya jangan sampai salah niat. Makanya di sini bagi yang punya hutang tadi, makanya suatu kemuliaan di saat dia masih punya etika untuk membayar. Wajib selain itu juga. Kalau sudah nggak ketemu, ya sudah infakkan saja. Untuk diniatkan kepada almarhum apa mungkin siapa bulan yang ngutangin. Kalau ketemu tinggal dibayar lagi selesai. Wallahu a'lam. Bisa.